Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hendrik Pertama Putra. Saya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Maladewa dalam melawan virus corona yang sudah tersebar bahkan memakan banyak jiwa di seluruh dunia. Nah, sebelum ke topik pembahasan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Maladewa, alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan kepada teman-teman tentang Maladewa itu sendiri. Nah, Maladewa adalah suatu negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Selatan, yang dimana negara ini memiliki 1190 pulau di dalamnya. 80 diantaranya mereka gunakan sebagai pemukiman penduduk dan 30, kurang lebih dari 30 pulau mereka gunakan sebagai resort atau tempat pariwisata. Nah, di dunia Eropa mereka menyebut Maladewa sebagai surganya dari tempat berbulan madu. Nah, karena tempat ini memiliki pemandangan yang bisa dikatakan sangat indah. Daripada penasaran, teman-teman bisa melihat video yang satu ini. Saya akan membagikan video yang dimana ada seorang turis asing yang berkeliling Maladewa dan membagikan video perjalanan dia, dan teman-teman bisa melihat video berikut ini.
Nah, itu dia videonya teman-teman. Gimana? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat orang-orang di Eropa yang mengatakan bahwa Maladewa adalah surganya tempat untuk berbulan madu? Nah, itu semua adalah pendapat dari teman-teman sendiri. Nah, setelah ini saya akan memulai pembahasan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan di Maladewa untuk menangani permasalahan virus corona. Tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang Maladewa itu sendiri. Jadi, Maladewa adalah negara kepulauan yang menggunakan dua bahasa, yang dimana bahasa utamanya adalah bahasa Arab dan bahasa yang keduanya adalah bahasa Inggris yang hanya digunakan di tempat pariwisata saja. Nah, hal ini dikarenakan kebanyakan turis-turis asing yang datang ke tempat pariwisata tersebut berasal dari Eropa, jadi mereka lebih sering menggunakan bahasa Inggris saat datang ke Maladewa. Jadi di tempat pariwisata yang ada di Maladewa itu mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasanya. Nah, yang kedua adalah Maladewa adalah negara yang penduduknya dinyatakan kurang lebih sekitar 350.000 jiwa. Nah, bisa dikatakan itu jumlah yang cukup banyak bagi negara kepulauan yang dimana daratannya itu jauh lebih kecil daripada lautannya. Bisa dikatakan lautan di negara Maladewa sekitar 5 kali lipat lebih besar daripada daratannya. Nah, dan yang ketiga adalah Maladewa sebagai negara kepulauan, penghasilan utama perekonomian mereka adalah dari sektor pariwisata dan kekayaan laut mereka. Nah, oleh sebab itu mereka bisa mengekspor kekayaan laut mereka ke beberapa negara di dunia. Nah, dengan kelebihan tersebut, tentu Maladewa tetap memiliki kekurangan, yaitu Maladewa tidak bisa memproduksi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya di negaranya. Nah, oleh sebab itu, Maladewa perlu melakukan impor dari beberapa negara seperti Indonesia, Inggris, Cina, Amerika. Nah, negara-negara tersebut adalah tempat di mana Maladewa melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, bayangkan pada saat masa pandemi seperti ini, negara-negara yang biasa Maladewa melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, negara-negara tersebut juga terkena virus corona. Dan faktanya, negara-negara yang sering mengimpor barang-barang kebutuhan untuk masyarakat di Maladewa itu sudah terkena virus corona terlebih dahulu dengan jumlah yang dikatakan bisa jauh lebih banyak daripada jumlah penderita positif yang ada di Maladewa. Di Maladewa pada tanggal 21 April tahun 2020, total penderita positif corona sekitar 67 orang, dan yang dinyatakan meninggal itu belum ada, tapi 24 orang sudah dinyatakan sembuh dari positif corona. Nah, oleh sebab itu, jika teman-teman bayangkan hal tadi, yang dimana negara-negara yang biasanya melakukan ekspor ke
Maladewa, mereka pasti akan memberhentikan atau mengurangi hal tersebut dikarenakan mereka pasti mengurangi hasil produksi di negaranya mereka. Karena pemutusan hak kerja bagi orang-orang yang ada di negaranya itu pasti sangat banyak, karena perusahaan-perusahaan memang perlu melakukan pengurangan jam kerja dan jumlah orang juga untuk mengurangi kerumunan orang dan penambahan jumlah orang-orang yang terjangkit virus corona. Oleh sebab itu pasti akan sulit bagi negara-negara yang biasanya mengekspor barang ke Maladewa untuk mengekspor kembali. Tetapi mungkin masih ada beberapa negara yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu mengapa Maladewa masih membuka pintu masuk dan keluar bagi orang-orang ke negara Maladewa. Nah, mungkin itu informasi sedikit tambahan mengenai Maladewa, dan berikut ada 3 kebijakan yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, kebijakan yang pertama adalah pemerintahan Maladewa tetap mengizinkan turis-turis asing ataupun penduduknya untuk keluar masuk negaranya. Jadi dia tidak menutup akses untuk keluar negaranya ataupun masuk ke negaranya. Tetapi dia hanya sedikit memperketat untuk masuk ke negaranya dengan beberapa peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan Maladewa. Nah, yang pertama ini adalah mereka tetap mengizinkan turis-turis asing untuk masuk ke Maladewa dengan syarat para turis asing itu sudah harus berkunjung ke negara lain selama 14 hari dengan waktu minimal. Nah, baru setelah itu mereka bisa berkunjung ke Maladewa. Atau lebih simpelnya lagi adalah yang turis-turis asing ini jika ingin pergi ke Maladewa, mereka sudah harus berpergian ke negara lain sebelum ke Maladewa, seperti contoh ke Malaysia selama 14 hari, baru setelah itu mereka bisa mengunjungi Maladewa. Atau contoh lebih gampangnya lagi adalah saya sebagai warga negara Indonesia, jika ingin berkunjung ke Maladewa, saya harus berkunjung ke negara lain dulu selama 14 hari dengan waktu minimal. Jika ingin lebih diperbolehkan, tetapi tidak boleh kurang dari 14 hari, karena jika masih kurang dari 14 hari itu tidak boleh atau tidak diizinkan oleh negara atau pemerintahan yang ada di Maladewa. Jadi jika saya ingin ke Maladewa, saya harus pergi ke Malaysia terlebih dahulu, seperti contoh selama 14 hari, atau ke Malaysia selama 7 hari, lalu saya ke Thailand selama 7 hari, jadi itu bertotal 14 hari. Nah, baru setelah itu saya bisa pergi ke Maladewa untuk berwisata di sana. Itu mungkin kebijakan kecil yang dibuat oleh pemerintahan Maladewa untuk sedikit mengurangi jumlah orang-orang yang terinfeksi virus corona. Nah, tapi tidak semudah itu. Jika kita sudah memenuhi persyaratan yang pertama, kita harus melakukan persyaratan yang kedua, yang dimana kita harus membawa surat dari negara kita yang menyatakan bahwa kita itu negatif dari corona, terbebas dari corona. Nah, dan itu sudah harus dibuktikan pada saat kita sampai di bandara internasional yang ada di Maladewa. Nah, setelah itu kita harus melewati alat scan yang dimana bisa mengecek suhu tubuh kita, apakah kita positif corona atau negatif dari corona. Nah, jika hal-hal tersebut sudah dipenuhi, kita sudah melewati kebijakan yang pertama, dan itu adalah kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh negara Maladewa. Nah, kebijakan yang kedua adalah kebijakan yang kedua dari pemerintahan Maladewa adalah untuk warga negaranya sendiri, yang dimana jika warga negaranya ingin balik ke Maladewa dari negara-negara lain, nah mereka tetap diperbolehkan, tetapi mereka harus melewati masa karantina selama 14 hari, yang dimana supaya mereka itu bisa dicek apakah mereka itu positif corona atau tidak. Nah, jika itu sudah dilewati, mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, lagi pula tempat karantina di Maladewa itu bisa dikatakan berbeda dari tempat yang ada di negara-negara lain, karena di negara-negara lain itu digunakan rumah sakit. Nah, di sana digunakan tempat pariwisata, tempat-tempat seperti villa di pinggir pantai. Jadi kita bisa melakukan refreshing terlebih dahulu. Nah, itu bisa dikatakan kabar baik atau kabar buruk juga. Nah,
Hal yang kedua adalah kebijakan untuk orang-orang pekerja yang berasal dari negara luar. Maladewa itu sering menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Nah, jadi banyak juga orang-orang yang di Maladewa, pegawai-pegawai resort di Maladewa itu berasal dari Indonesia. Nah, mereka tetap bisa bekerja di sana, bekerja di Maladewa, tetapi dengan syarat mereka itu negatif dari corona. Dan seperti tadi, mereka harus melewati tempat scan yang ada di bandara, dan mereka sudah mendapat izin terlebih dahulu sebelum datang ke Maladewa. Selama 2 hari sebelum mereka datang, mereka sudah harus ada izinnya terlebih dahulu, atau surat penerimaan dari negara Maladewa bahwa pemerintahan Maladewa setuju untuk orang tersebut datang ke Maladewa untuk bekerja. Nah, itu adalah kebijakan dari Maladewa yang kedua. Dan yang ketiga adalah kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Maladewa untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di Maladewa. Seperti pemerintah Maladewa melarang salon-salon atau tempat-tempat spa yang berada di wilayah penduduk untuk buka selama masa pandemi ini. Jadi mereka diperkenankan untuk tutup terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran virus corona. Tempat-tempat seperti spa atau salon itu hanya boleh dibuka di tempat-tempat pariwisata saja, tempat-tempat resort, yang dimana akan ada banyak pengunjung atau turis-turis asing datang ke sana. Nah, jadi mereka tetap ingin mendapatkan penghasilan dari pariwisata mereka. Nah, selain itu, pemerintah mereka juga membuatkan website tentang informasi-informasi lanjut mengenai virus corona, apa saja berita-berita terupdate akan hal tersebut yang dibuat oleh pemerintah Maladewa. Nah, mungkin itu kebijakan yang ketiga dari Maladewa. Nah, jadi ketiga hal tersebut memang bisa dikatakan tidak terlalu rumit dibandingkan negara-negara lain. Seperti Indonesia kurang lebih sudah membuat 9 atau 10 kebijakan dalam melawan virus corona, yang mungkin jika dibandingkan memang jumlah penduduknya bisa lebih banyak atau jumlah wilayahnya yang lebih luas dan persebarannya yang bisa dikatakan lebih luas juga. Bahkan negara-negara di Asia yang lain juga melakukan banyak kebijakan yang berbeda-beda. Nah, bisa dikatakan mengapa Maladewa hanya melakukan kebijakan seperti ini saja. Nah, dikarenakan Maladewa itu tidak ingin membuat masyarakatnya dalam keadaan panik, yang dimana jika pemerintahan Maladewa terlalu melakukan tindakan yang berlebihan terhadap penanganan COVID-19, maka penduduk mereka akan ada di dalam keadaan yang panik dan akan terjadi kerusuhan. Nah, oleh sebab itu mereka melakukan langkah sedikit demi sedikit untuk pencegahan sudah dilakukan, dan juga rencana-rencana yang lain sebetulnya pemerintah Maladewa juga sudah merencanakannya, tetapi belum bisa dipublikasikan karena hal ini akan dipublikasikan di saat virus corona ini sudah semakin memburuk atau semakin membaik, baru akan dikabarkan lagi. Jadi mereka hanya melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan secukupnya yang menurut mereka perlu atau hanya perlu dilakukan untuk negaranya. Jadi itu kurang lebih yang dilakukan oleh negara-negara mereka. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan dari Maladewa. Mungkin memang sedikit, tapi jika teman-teman punya sumber lain yang dimana ada kebijakan yang baru dibuat atau yang baru diberlakukan oleh pemerintah Maladewa, teman-teman bisa menambahkan dengan cara melakukan komen atau melakukan kontak bersama saya. Nanti bisa saya perbaiki juga, nanti bisa saling sharing juga. Nah, mungkin itu aja teman-teman mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara Maladewa. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton videonya, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.